Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar hari ini. Hari ini Ibu akan membagikan kalian materi, yaitu materi sistem persamaan linear pada model persamaan matematika dengan memecahkan masalah kontekstual. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu membicarakan tentang selalu menerapkan 3M jika kalian keluar rumah, yaitu untuk selalu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Karena mengapa sih Ibu menjelaskan seperti itu? Karena mengingat pandemi sekarang, kita harus selalu menjaga kesehatan dan juga jangan sampai kalian sakit, karena kesehatan itu sangat penting bagi kalian dan juga bagi Ibu juga. Selalu menerapkan 3M dan juga tetap semangat, dan juga jangan malu bertanya. Jika kalian ingin bertanya kepada Ibu, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung chat kepada Ibu atau bisa langsung menanyakan pelajaran tentang Ibu kepada Ibu. Karena jika kalian bertanya itu sudah Ibu sangat senang jika kalian bertanya kepada Ibu, karena jika bertanya kalian pasti bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ibu. Jika bertanya berarti kalian memahami apa yang dijelaskan oleh Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini adalah tentang model persamaan, menjelaskan model persamaan linear 3 variabel dalam memecahkan masalah bentuk kontekstual. Oke, kita langsung ke materinya. Baik anak-anak, ini adalah materi yang akan Ibu jelaskan, yaitu membuat model sistem persamaan linear 3 variabel yang disusun oleh Ibu sendiri dan juga Ibu Sri Mulyani. Nama Ibu ada Ibu Eka Putri Melania. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Eka atau Ibu Putri, bebas. Dan juga Ibu bersekolah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jika kalian ingin bertanya dan juga ingin memberi saran tentang pembelajaran selanjutnya, boleh silakan ayo. Boleh via chat atau via telepon atau voice note di WhatsApp, bebas. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan juga determinan. Ibu, saya ingin bertanya dong, kemarin kan kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan keempat metode itu. Lalu kita materinya membahas apa lagi sih Bu? Nah, kita itu akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear itu pada permasalahan sehari-hari gitu kan. Jadi yang pertama itu kita akan menyelesaikan masalahnya itu dengan yang pertama kita harus menentukan atau melakukan pemisalan atau memilih variabel. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 3 variabel yang seperti Ibu kemarin jelaskan, misalkan kalian punya kacamata, punya kerudung, dan juga punya misalkan gunting kuku. Nah, itu kan termasuk variabel yang berbeda. Nama bendanya itu beda-beda. Ada yang kacamata, misalkan kacamata ini disebut variabel X. Lalu kerudung itu variabel Y, dan gunting kuku itu variabel Z. Nah, seperti itu. Nah, variabel yang dipilih ini sebagai wakil dari nilai-nilai yang akan dicari. Nah, jadi misalkan kalian punya 3 variabel X, Y, dan Z. Akan tetapi ada pula yang memilih variabel lain. Nggak harus variabel X, Y, Z seperti itu. Bu, boleh nggak sih Bu variabel ABC? Boleh, kalian boleh menentukan variabel apa saja, tidak harus menggunakan variabel X, Y, Z atau PQR
Tapi pada umumnya orang-orang menggunakan variabel X, Y, Z. Variabel itu harus tepat mewakili permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, yang kedua, kalian itu harus membuat model matematika. Nah, caranya gimana sih Bu membuat model matematika seperti itu? Jadi kalian itu harus misalkan ada persamaan SPLTV nih. Lalu kalian membuat variabel-variabel dulu yang telah dipilih pada langkah 1. Nah, kalian misalkan yang tadi aku bilang, kayak misalkan kacamata itu variabel X, lalu misalkan kerudung itu variabel Y, dan juga misalkan gunting kuku itu variabel Z. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita mulai menyelesaikan dan menafsirkan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan selanjutnya kita harus mencocokkan dengan nilai yang diwakilinya. Misalkan dengan demikian nilai-nilai yang dicari dari permasalahan nyata telah ditemukan dengan metodenya itu metodenya itu sama seperti kemarin. Metodenya itu bisa dengan substitusi, eliminasi, gabungan. Baik, di sini ada contoh dari metode eliminasi, substitusi. Baik, di sini ada contoh salah satu soal. Lalu soalnya itu tentang Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sita belanja buah di toko buah Anissa. Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 4 kg pir. Seharga Rp112.000. Bu Yanti membeli 2 kg apel dan 1 kg pir, seharga Rp58.000. Bu Sita membeli 3 kg jeruk, 2 kg pir, seharga Rp79.000. Nah, lalu buah apakah yang paling mahal? Nah, berarti ini yang ditanyakan itu buah apakah yang paling mahal? Nah, cara yang pertama itu kita harus melakukan pemisalan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Langkah pertama itu lakukan pemisalan, misalkan harga 1 kg jeruk. Harga 1 kg jeruk dimisalkan sebagai X. Lalu harga 1 kg apel dimisalkan Y, dan harga 1 kg pir dimisalkan Z. Nah, dari itu yang kita langsung bisa menentukan langkah kedua, yaitu membuat model matematika. Nah, kita lihat dulu nih soalnya yang pertama. Dari yang A nih, misalkan Bu Wati membeli 2 kg jeruk. Nah, berarti kalau jeruk kan dijadikan X, nilai X. Nah, berarti 2X 1 kg apel. Nah, kalau apel dijadikan Y ya, berarti 2X tambah Y. Nah, kalau 1 kg pir itu dijadikan Z. Nah, berarti 2X tambah Y ditambah 4Z sama dengan Rp112.000. Nah, sama seperti cara yang soal dari pernyataan kedua dan ketiga. Nah, jadi yang B itu kan Bu Yanti membeli 2 kg apel, 1 kg pir seharga Rp58. Nah, kalau apel itu dimisalkan Y dan kalau pir itu dimisalkan Z. Nah, jadi yang dimasukkan ke persamaan itu ada 2Y ditambah Z sama dengan Rp58.000. Nah, yang C itu Bu Sita punya 3 kg jeruk dan 2 kg pir seharga Rp79.000. Nah, jadi yang dimasukkan itu kalau jeruk apa dimisalkannya? Kalau jeruk kan dimisalkannya X. Nah, kalau pir itu dimisalkannya Z. Nah, jadi 3X. Nah, jadi yang disimpulkan itu ada 3X tambah 2Z. Jadi harganya tetap sama Rp79.000. Nah, jadi kita simpulkan dari 3 persamaan ini kita dapatkan dari membuat model matematika, yaitu ada 2X tambah Y tambah 4Z sama dengan Rp112.000. Lalu ada 2Y tambah Z sama dengan Rp58.000 dan 3X tambah 2Z sama dengan Rp79.000 di persamaan ketiga. Nah, caranya itu bagaimana sih Bu? Nah, misalkan kalian ingin menyelesaikan dengan metode gabungan, ada eliminasi dan ada cara substitusi.
Nah, berarti kalian misalkan menyelesaikan SPLTV-nya dan menafsirkan penyelesaian SPLTV-nya dengan cara metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini eliminasinya dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, seperti biasa kalian ingin memilih variabel apa yang ingin dikurangkan, yang mau habis dikurangi. Misalkan kalian ingin yang Y yang ingin habis dikurangi. Nah, misalkan Y, berarti kalian lihat yang di sininya. Nah, di sini kan ada 2Y sama Y. Nah, berarti ini dikalikan 1 dan ini dikalikan 2. Nah, lalu kalian kalikan persamaan 1 dan 2-nya. Nah, lalu setelah itu dikurangi. Setelah dikurangi, kalian mendapatkan hasilnya. Ada 4X dan 7Z sama dengan 166.000. Lalu ada karena ini menghasilkan bentuk persamaan 4, lalu kalian cari persamaan lain atau cari nilai yang sama nih. Kalau persamaan 4 kan seperti ini, X sama Z. Lalu kita lanjutkan, karena udah ada persamaan 3 yang bentuknya sama dengan persamaan 4, kita bisa langsung kita eliminasi persamaan itu pada persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, di persamaan 3 dan 4 ini kita eliminasikan. Kalian mau mendapatkan nilai apa terlebih dahulu? Misalkan kalian ingin mendapatkan nilai Z, maka kalian harus mencari nilai X-nya itu harus disamakan lalu dikurangi. Nah, kalian bisa misalkan di sini kalau misalkan ada koefisiennya 3 yang pada persamaan 3, nah ini koefisiennya 4 pada persamaan 4. Nah, berarti kalian ini kalikan 3 dan ini kalikan, nah berarti ini dikalikan 4 dan ini dikalikan 3. Nah, hasilnya itu 12 sama. Nah, lalu dikurangi. Nah, hasil pengurangannya ini nanti kalian kedua ruas ini dibagi min 13. Nah, seperti itu. Nah, kalau min 13 dibagi min 13 hasilnya 1, nah berarti variabel Z saja. Nah, kalau yang ini itu kita bagikan min 13 hasilnya 14.000. Nah, lalu kita substitusikan yang kan kita sudah mendapatkan Z ke persamaan 3. Persamaan 3 yang mana sih? Yang ini. 3X tambah 2Z sama dengan 79.000. Nah, ini nanti kita harus kalikan. Nah, tadi kan ini kan Z, nilai Z-nya itu kan udah diketahui ya. Berarti nanti kalian bisa di 3X ditambah 2 dikali 14.000. Nah, 14.000-nya ini dari mana sih, Bu? Nah, dari nilai Z yang udah kita dapatkan yang di sini itu loh, nilai Z-nya. 14.000. Nah, setelah itu kalian kalikan 2 kali 14 berapa? 28.000. Nah, kan sudah tahu tuh hasilnya. Nah, berarti gimana sih, Bu, supaya kita operasikan yang ini kan nggak ada koefisien X, nah jadi kan nggak bisa dioperasikan. Nah, berarti kita cari yang tidak memiliki koefisien, nah, yang tidak memiliki variabel. Nah, ini kan tidak memiliki variabel, nah berarti kita bisa kurangi. Nah, berarti kedua ruas dikurangi berapa? 28.000. 28.000. Nulis 0 sebentar. 28.000. Nah, ini misalkan 28.000. Nah, berarti ini kedua ruas dikurangi 28.000. 79 dikurang 28 berapa? 51.000. Nah, berarti kita sudah mendapatkan ini. Nah, lalu kita kedua ruas dibagi 3. Kedua ruas dibagi 3 supaya nilai variabel X-nya itu 1. Lalu 3X dibagi 3, nah hasilkan 1. Nah, lalu 51 dibagi 3, hasilnya berapa? 17.000. Akhirnya kita mendapatkan nilai X. Nah, lalu kita substitusikan yang tadi Z-nya itu ke persamaan kedua. Persamaan kedua. Nah, lalu ini kan ada nilai Y-nya, berarti tinggal masukkan saja 2Y tambah 14.000. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita harus kedua ruas dikurangi, bukan dibagi ya, dikurangi. Kedua ruas dikurangi 14. Perlu penghapus ada gak? Nah, kedua ruas dikurangi 14.000. Nah, kedua ruas dikurangi 14.000. Nah, berapa sih, Bu? Nah, 5 dikurangi 1, 4. 8 dikurangi 4, 4. Nah, jadi lalu kita membagikan. Dibagi 2. Nah, kedua ruas dibagikan 2 supaya kita mendapatkan nilai Y. Nah, berarti Y sama dengan 22.000. Kalau ini 2 dibagi 2, 1 atau Y. Nah, kalau ini 4 dibagi 2, hasilnya 22. Nah, 22.000 jadinya. Nah, jadi kita mendapatkan masing-masing nilai X, Y, dan Z-nya. Oh iya, tadi kan yang ditanyakan yang paling mahal. Nah, yang paling mahal itu kita lihat dulu nilai X-nya ada harga 1 kg jeruk, 1 kg apel, dan 1 kg pir ya. Jadi yang paling mahal mana sih? Kita lihat nilai X-nya dulu yuk. X-nya itu 17.000, Z-nya itu 14.000, sedangkan nilai Y-nya itu 22.000. Nah, berarti yang paling mahal apa? Harga 1 kg apel yaitu 22.000. Seperti itu anak-anak. Kalian paham kan dengan penjelasan Ibu? Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, boleh banget kalian bertanya langsung atau menelpon Ibu, atau juga boleh juga voice note dan kepada Ibu. Bu, saya nggak paham di metode ini, atau Bu, saya nggak paham Bu, kenapa sih itu mahal gitu harganya gitu. Boleh banget, Ibu malah senang banget kalau kalian ada yang tanya kepada Ibu. Boleh juga kalian tanya di kolom chat atau komentar YouTube di bawah, karena itu sangat itu bisa langsung Ibu baca. Oke, kalian sekarang coba klik PPT atau buka PPT yang Ibu berikan di grup, lalu kalian buka form yang Ibu bagikan di grup ini, karena ini itu berpengaruh pada nilai kalian, nilai harian maksud Ibu. Sekarang coba kalian kerjakan lembar kerja peserta didik ini, dan jika kalian ada yang ditanyakan juga boleh menghubungi Ibu langsung. Sebentar, untuk jawabannya bisa kalian scan dengan aplikasi scanan, atau juga kalian boleh foto terus langsung kirim gambarnya. Fotonya harus jelas ya, karena kalau misalkan buram itu nggak bisa dilihat sama Ibu nanti. Ya. Nah, lalu ini ada proyek kelompok. Jadi kalian itu nanti buat kelompok beberapa orang. Nanti Ibu akan membuatkan J-form untuk nama-nama kelompoknya apa saja. Lalu kalian boleh atau enggak kalian mengerjakan individu, bebas. Kalian mau kelompok atau individu boleh kalian menentukan sendiri. Tapi alangkah bagusnya itu dikerjakan kelompok, karena ini akan dipresentasikan oleh kalian. Seperti itu. Nah, di sini ada tugasnya, yaitu kalian harus cari sebuah permasalahan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian Ibu berbelanja di pasar, membeli buah ini atau membeli sayuran ini. Nah, seperti itu. Boleh juga kalian bertanya dengan anggota kelompok kalian. Ini permasalahan sehari-hari aku ini nih. Kemarin aku habis ini nih, seperti itu. Nah, terus kalian harus menyatakan model matematika dari masalah nyata yang kamu temui di lingkungan sekitar kamu. Boleh lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, seperti itu. Lalu model matematika tersebut harus kalian selesaikan sebagai pemecahan masalah tersebut. Buatlah laporan hasil kerjamu dan juga PPT atau hasil yang akan dipresentasikan minggu depan di depan kelas, bukan di depan kelas Ibu, di Zoom ya.
Boleh juga kalian membuat video kelompok, misalkan ibu saya mau buat video kelompok aja gitu. Nah, lalu di-share di YouTube, boleh banget, keren. Seperti itu. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, pahami dan lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.